Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Keluarga korban tewas akibat menenggak miras oplosan berunjuk rasa di Kompleks Rufai, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka menuntut pihak perusahaan segera memulangkan jenazah korban uji coba miras oplosan tersebut. Unjuk rasa keluarga korban tewas akibat miras oplosan membakar ban di Komplek Rufai depan Toko Manado Tua, Kota Sorong, Papua Barat. Masa menuntut agar kerabat mereka yang tewas usai menenggak miras oplosan segera dipulangkan dari Jayapura. Masa juga menuntut polisi segera menangkap HS, juragan yang mempekerjakan para korban secara ilegal di Jayapura. Akibat ulah HS, 5 orang tewas, diduga akibat diminta HS menguji miras oplosan yang diraciknya. Kami minta paling lambat besok jenazah ini pulang. Tangkap pelaku juga. Kami menasihati mereka. Dan bagi kami ada unsur kesengajaan menjadikan kami sebagai kelima korban atas Masa kemudian diterima anggota DPRD Kota Sorong Syarifuddin Sabonama. Selanjutnya digelar pertemuan tertutup antara anggota DPRD Kota Sorong dengan keluarga korban dan kepala suku. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, nasabah korban gagal bayar AJB Bumi Putra 1912 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir. Demonstran meminta perhatian Presiden Joko Widodo agar hak jutaan nasabah dibayarkan. Nasabah korban gagal bayar asuransi AJB Bumi Putra 1912 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Nasabah meminta perhatian Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan kasus gagal bayar AJB Bumi Putra serta mendesak OJK memprioritaskan kasus ini. Sebelumnya, ke Jakarta, nasabah sudah berunjuk rasa di berbagai daerah masing-masing. Rata-rata kan semua polis kita di sini kan polis untuk pendidikan anak. Apalagi kan sekarang nih, sebentar lagi kita harus bayaran uang sekolah anak kan, gitu. Jadi tolonglah bayar uang kami. Kami tahu kok sekarang ada BPA, tetapi prioritaslah, prioritaskanlah kita untuk bayarkanlah klien kami. Kami ini bukan baru berjuang di sini aja loh. Dari tahun 2020 kita sudah pernah ke DPR dan hadir di RDPU Komisi 11. Terus kita juga sudah pernah berapa kali ke OJK untuk meminta tolong sebagai otoritas jasa keuangan. Terus kita sudah, apalagi ke Bumi Putra, sudah berkali-kali, bukan hanya di pusat, di daerah juga begitu. Kasus gagal bayar AJB Bumi Putra 1912 sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Jumlah nasabah yang kontraknya habis dan harus mendapat haknya terus bertambah, namun tak kunjung mendapat kejelasan pembayaran klaim polis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video preman mengamuk dan mengancam rombongan wisatawan di kawasan wisata Lembah Harau, Sumatera Barat viral di media sosial. Keributan dipicu karena preman meminta uang kepada pengunjung yang akan bersuah foto. Seorang preman mengamuk dan mengancam rombongan wisatawan yang tengah berkunjung ke objek wisata Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pukul-pukul. Ya udah, ini nanti ku viralin mana? Tak jadinya kami masuk ke sana. Ya udah, dari banganya. Kejadian dipicu karena preman meminta uang Rp25.000 per orang kepada rombongan yang ingin bersuah foto. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat membenarkan kejadian itu. Tentu di sisi lain kita akan evaluasi, sisi lain kita akan memberantas hal-hal yang akan merugikan wisatawan yang masuk ke Lembah Harau. Artinya jangan ada lagi seperti preman-preman yang tak berketentuan, jangan ada lagi pemalakan-pemalakan, jangan ada lagi pungutan-pungutan liar di sana dan sejenisnya. Itu tentunya akan kita usahakan untuk tidak ada lagi di kawasan Harau. Sesuai dengan aturan, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, ditambah dengan biaya parkir saat berada di dalam objek wisata. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, Presiden Jokowi menyalurkan bantuan langsung tunai kepada sejumlah pedagang di Pasar Kreneng dan Pasar Bali. Sebelum meninjau pedagang di pasar, Jokowi memantau perkembangan harga minyak goreng. Dalam kunjungan kerjanya di Bali, Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan membagikan bantuan langsung tunai kepada sejumlah penerima manfaat. Sebanyak 200 orang pedagang dan pedagang kaki lima di Pasar Kreneng menerima bantuan langsung tunai. Selain para pedagang, Presiden juga memberikan bantuan kepada 2 orang penyandang disabilitas berupa tongkat adaptif dan kursi roda. Selain itu, penyandang disabilitas mendapat bantuan usaha sebesar Rp6 juta per orang. Itu nama udah berusaha sama bantu anak sekolah, biaya anak sekolah. Semuanya dapat, beras dapat, uang dapat, sama sembako dapat juga. Ya enak gitu, udah senang. Uangnya nanti mau dipakai apa, Bu? Itu nama modal itu perkebunan, bukan sayur saya. Sebelum meninggalkan Pasar Kreneng, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan kaos yang disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sidang lanjutan gugatan Apindo kepada Pemprov DKI terkait kenaikan upah kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara. Federasi Buruh yang ikut menjadi tergugat meminta hakim menolak gugatan karena kenaikan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Anies adalah solusi meningkatkan ekonomi masyarakat bangkit akibat pandemi corona. Sidang lanjutan gugatan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta. Dalam gugatannya, Apindo menilai kebijakan Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah buruh 5,1% terlalu tinggi dan menyalahi ketetapan pemerintah pusat. Tak hanya Pemprov DKI, Apindo juga menggugat sejumlah federasi buruh yang dianggap mengintervensi kebijakan pengupahan. Federasi Buruh menganggap kenaikan upah minimum di Jakarta sebesar 5,1% membantu mengangkat perekonomian masyarakat yang terpuruk karena pandemi. Nah, kemudian dari ahli sendiri hari ini menghadirkan ahli dari Indef, yaitu Bapak Muhammad Rizal Taufikur Rahman, yang memberikan keahliannya, menyampaikan pendapatnya terkait hubungan setelah terbitnya Kepgub 1517 terhadap PDBRP DKI. Nah, alhamdulillah bagi kami selaku tergugat intervensi maupun tergugat merasa terbantu gitu kan atas statement-statement dari saksi fakta maupun saksi ahli. Sejumlah federasi buruh meminta hakim menolak gugatan Apindo, apalagi data mereka menyebut dari 1.700 perusahaan di DKI, tak sampai 100 perusahaan menolak kebijakan kenaikan upah Gubernur Anies Baswedan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah pejabat kepala daerah telah ditunjuk dan dilantik. Namun penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah yang berstatus prajurit TNI aktif menuai kontroversi. Masa jabatan 101 kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota berakhir di tahun 2022. Mulai dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Sejumlah penjabat kepala daerah telah ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di antaranya yang akan mengisi jabatan tersebut berasal dari prajurit TNI aktif yang kemudian menuai pro dan kontra. Salah satu yang menuai kontroversi adalah penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah, Brigjen Andi Chandra Asadudin menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Dalam Undang-Undang Pilkada, memang tidak diatur secara tegas terkait penjabat kepala daerah dari unsur TNI dan Polri. Tetapi, Mahkamah Konstitusi menegaskan, penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan Polri aktif diperbolehkan menjadi penjabat selama statusnya sebagai jabatan pimpinan tinggi media. Namun, dalam undang-undang yang mengatur perihal TNI, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Beberapa penolakan lain terhadap penjabat kepala daerah ini juga bermunculan. Hal ini disebabkan pemerintah pusat tidak segera membuat aturan teknis mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah. Aturan teknis penunjukan kepala daerah ini diperlukan agar pelaksanaan pengangkatan tersebut dapat sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemirsa, Pasmar 3 menggelar lomba tembak pistol di lapangan Marine Shooting Range, Kota Sorong, Papua Barat. Lomba ini digelar dalam rangka merayakan Hari Jadi Pasmar 3 yang keempat. Merayakan hari jadinya yang keempat, Pasmar 3 menggelar lomba tembak pistol di lapangan Marine Shooting Range Kota Sorong, Papua Barat. Lomba tembak dibagi menjadi dua kategori, yaitu perorangan TNI Polri dengan materi lomba tembak eksekutif dan perorangan sipil dengan materi lomba adalah materi slow fire. Lomba tembak ini diikuti hampir 100 orang yang terdiri dari pejabat Forkopimda Kota dan Kabupaten Sorong, TNI Polri, BUMN, hingga pimpinan redaksi media cetak maupun online. Hasil lomba tembak kali ini dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan prestasi bagi petembak sipil maupun TNI Polri. Hasil menembak yang kita peroleh baik di militer TNI Polri dan juga sipil pada hari ini bisa kita rekrut, nanti atlet-atletnya kita latih, apabila ada event-event berikutnya bisa kita ikut sertakan mereka. Dalam ajang lomba tembak ini, kategori perorangan TNI Polri juara 1 diraih oleh Palaksa Denma Koarmada 3, Letkol Marinir Ahmad Jan. Sementara untuk kategori perorangan sipil, juara pertama diraih oleh Bapak Yudi dari Bea Cukai Sorong. Di tengah kebijakan Arab Saudi yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan persiapan haji tidak terganggu. Menteri Agama berharap larangan segera dicabut. Dua pekan jelang keberangkatan gelombang pertama jemaah calon haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mematangkan berbagai persiapan. Menak berharap penyelenggaraan dan pelayanan haji 2022 berjalan optimal. Gus Yakut menegaskan kebijakan Arab Saudi melarang warganya masuk Indonesia lantaran kasus COVID-19 tidak mengganggu persiapan haji. Yakut berharap larangan tersebut segera dicabut Kerajaan Arab Saudi. Kalau kita buktikan kita bisa melaksanakan yang lalu, saya baru pulang dan saya sudah memastikan mulai dari hotel, transportasi, kemudian sampai ke dapur-dapur catering. Dan kesimpulan saya, pelayanan jamaah haji di Arab Saudi nanti sudah sangat siap, gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya lihat kemarin tidak geser di waktu pelaksanaan haji dengan Menteri Haji dengan Menteri Islam. Ini dua orang ini sahabat saya, tidak ada pengaruhnya dan mudah-mudahan ya itu. 24 calon jemaah haji Kota Pontianak belum menjalani vaksinasi COVID-19. Mereka terancam gagal diberangkatkan karena belum menjalani vaksinasi lengkap sesuai aturan. Sebanyak 279 calon jemaah haji asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang akan menjalani haji di tahun 2022 ini. Namun dari 279 orang calon jemaah haji Kota Pontianak ini, sebanyak 24 orang terancam gagal diberangkatkan karena belum menjalani vaksinasi COVID-19 sesuai aturan. Jika ke-24 calon jemaah belum memenuhi syarat, maka calon jemaah haji yang belum divaksin akan diganti dengan calon jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat vaksinasi. Pihak Kemenak Kota Pontianak meminta kepada 24 calon jemaah haji bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa sebelum jadwal keberangkatan agar bisa melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk vaksinasi sampai saat ini sudah 250-an ya sudah melaksanakan vaksinasi dosis lengkap. Ada 24 yang belum melaksanakan vaksinasi lengkap karena dengan berbagai alasan, ada komorbid, ada penyakit bawaan. Sementara vaksinasi COVID-19 dosis lengkap menjadi salah satu syarat utama dari Arab Saudi untuk menerima jemaah haji.
Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, Ainus melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan menampilkan keris sebagai komoditas unggulan hingga ke mancanegara. Selain melestarikan budaya, hal ini juga dilakukan untuk menumbuh kembangkan perekonomian. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi salah satu dari 50 desa terbaik, Desa Keris Aeng Tong Tong di Sumeneb, Jawa Timur, yang masuk dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Sandiaga mengapresiasi para pembuat keris di desa ini, salah satunya Empu Ika, perajin keris perempuan satu-satunya di desa ini. Menparekraf juga akan membantu melestarikan budaya keris ini agar terus dicintai penggemarnya di seluruh dunia. Sandi berharap keris ini bisa diterima di semua kalangan, termasuk milenial. Ya, ini adalah salah satu tugas saya, karena Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif membawahi KRIA sebagai salah satu subsektor. Jadi kita akan membumikan keris ini supaya kalangan milenial juga menjadi kekinian. Tadi saya diskusi sama Empu Ika, mudah-mudahan ini bisa dikemas dalam bentuk sesuatu, tadi usulnya Pak Bupati yang lebih kecil, bisa dibawa-bawa dan dijadikan souvenir. UNESCO telah menetapkan Kabupaten Sumeneb sebagai daerah perajin keris terbanyak di dunia karena sebagian besar empuk keris berasal dari desa wisata keris atau desa Aeng Tong Tong. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan segera menampilkan keris sebagai komoditas unggulan hingga ke mancanegara untuk menumbuh kembangkan perekonomian. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, Ainus melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai hub ekspor bagian barat Indonesia. Hal ini menyusul suksesnya Bali sebagai hub timur untuk ekspor produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai hub bagian barat Indonesia untuk ekspor produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dinilai memiliki lokasi yang strategis dan berhadapan langsung dengan negara ASEAN. Sebagai provinsi kedua terbesar setelah Bali dalam sektor pariwisata, Kepri bisa jadi tempat bagi produk UMKM untuk unjuk gigi di pasar global. Kenapa Kepri ini kita jadikan hub untuk ekspor di wilayah barat? Karena wilayah Kepri yang sangat strategis, ya, ini bertetangga dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan saya kira ini satu potensi yang sangat besar. Teten juga akan meningkatkan kualitas produksi dengan konsep rumah produksi bersama yang dikawal oleh Kemenkop UKM. Cara ini dinilai bisa membantu produk UMKM Indonesia bersaing di pasar global. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pelonggaran pembatasan kegiatan dari pemerintah menghidupkan mobilitas dan perekonomian masyarakat. Sebuah perusahaan logistik berbasis teknologi mencatat kenaikan ekonomi dari perilaku pengiriman rumah tangga selama bulan Ramadan 2022. Pexel melalui Ramadan Insight 2022 melihat adanya kenaikan ekonomi dari perilaku pengiriman kebutuhan rumah tangga selama Ramadan 2022. Selama Ramadan, Pexel mencatat 3 pengiriman yang cukup signifikan. Pexel Big meningkat hampir 5 kali lipat dibanding tahun lalu. Sementara untuk servis next day mengalami kenaikan 16,9%. Dan untuk Pexel Instan mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat. Menurut co-founder Pexel, Zaldi Masita, terjadi perubahan perilaku pada masyarakat saat pandemi COVID-19. Yang paling penting yang kita lakukan sekarang dan terus itu adalah edukasi gitu. Edukasi UKM ini bagaimana mereka bisa mengirim produk mereka terutama kuliner itu aman ke antar kota gitu. Karena mungkin mereka cukup terkenal di satu daerah tapi begitu kirim ke antar kotanya mereka nggak tahu gimana cara handling packagingnya dan lain-lain. Jadi edukasi itu sih yang jadi poin penting dari Pexel untuk membantu UKM ini bisa marketnya itu lebih luas lagi, nggak cuma di kotanya tapi di antar kota bahkan bisa sampai ekspor. Tapi packagingnya ini yang paling penting gitu. Untuk meningkatkan perekonomian di daerah, Pexel akan melakukan ekspansi ke 30 kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Bayu Anggara, Wildan Aulia, iNews melaporkan. PT MNC Land Tbk terus melakukan ekspansi untuk menopang kinerja bisnis ke depan.
Terbaru, MNC Land memperkenalkan Next Hotel Yogyakarta, hotel bintang 3 yang memiliki beragam fasilitas menarik untuk para pengunjungnya. Next Hotel Yogyakarta resmi beroperasi. Hotel bintang 3 milik MNC Land Tbk ini dilengkapi dengan berbagai macam tipe kamar dengan banyak fasilitas bagi pengunjung. Harga sangat bersahabat, suasananya juga kamarnya saya di kamar sudah ada fasilitas yang saya perlukan seperti minibar, televisi, dan lain-lain. Next Hotel ini kami mempunyai fasilitas untuk MICE, kami juga punya restoran dan juga punya kafe. Kami juga menyediakan untuk mereka yang ingin melaksanakan perjalanan dinas ke Yogyakarta. Next Hotel Yogyakarta berada di sisi timur flyover Janti, Sleman. Hotel yang memiliki 12 lantai dengan 127 kamar ini tidak begitu jauh dari sejumlah destinasi wisata. Kita hanya 10 menit ke Malioboro, kita hanya 15 menit ke Tebing Breksi, kita hanya sekitar 10 menit ke Prambanan, dan daerah ini sangat friendly untuk parkir rombongan. Kehadiran Next Hotel Yogyakarta diharapkan dapat mendukung perkembangan sekaligus memajukan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Selain itu, keberadaan hotel ini juga bisa membuka lapangan kerja, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 19 siswa sekolah dasar dan 2 orang guru tewas dalam penembakan massal di SD Robb, Texas, Amerika Serikat. Ayus Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara dan olahraga.